Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ada dua isu yang menarik ya, rame diperbincangkan di berbagai media terkait dengan sikap dan perilaku Nikita Mirzani saat dilakukan penahanan di Pondok Bambu, Jakarta. Yang pertama adalah ketika live TikTok. Ya meskipun bukan dia yang live, tetapi dia berada dalam live tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya perlakuan doxing dari status Instagram Nikita Mirzani kepada salah seorang netizen. Dan ini ditanggapi serius ya, rame diperbincangkan di berbagai media sosial. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan berita informasi berikut ini. Langsung. Dari CNN Indonesia, Nikita Mirzani live jualan TikTok di penjara. Ditjen Pas buka suara. Jakarta, CNN Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PAS angkat suara merespon tindakan terdakwa Nikita Mirzani yang melakukan siaran langsung atau live di media sosial TikTok untuk mempromosikan produk kecantikan. Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan alat komunikasi yang digunakan Nikita merupakan fasilitas dari rutan Pondok Bambu. Penggunaan alat komunikasi oleh Nikita Mirzani itu adalah alat komunikasi yang dimiliki oleh rutan Pondok Bambu sebagai bagian fasilitas atau sarana hak komunikasi yang diberikan kepada warga binaan atau tahanan, ujar Rika melalui keterangan suara Kamis 13 November 2025. Rika menegaskan alat komunikasi dimaksud merupakan bentuk hak yang dimiliki oleh setiap warga binaan dan tahanan tanpa kecuali. Kata dia, semua lapas dan rutan di Indonesia juga memberikan fasilitas tersebut. Menjadi salah satu hak, sekali lagi salah satu hak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui lapas dan rutan untuk hak komunikasi warga binaan dan tahanan kepada keluarga dan kerabatnya. Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku, imbuhnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan terhadap artis Nikita Mirzani. Hukuman tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Nikita dihukum dengan penjara 11 tahun dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, hakim menilai Nikita tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, bagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Menurut hakim, Nikita hanya terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman. Nikita disebut telah mendistribusikan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan tersebut belum ingkrah lantaran Nikita mengajukan upaya hukum banding. Oke teman-teman, kita bahas.
Nah, teman-teman, ya tadi sudah ada penjelasan ya dari Ditjen Pas ya, pemasyarakatan terkait dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Kata Ditjen itu adalah hak dari setiap warga binaan untuk menghubungi keluarganya dan kerabatnya. Oke, kita ulas ini teman-teman ya. Apa yang disampaikan Ditjen Pas ini memang benar, itu hak. Tetapi hak yang dibatasi. Oke, dibatasi, terbatas. Nah, bagaimana ketika kesempatan itu digunakan untuk live TikTok ya, meskipun yang TikTok live-nya bukan dari terdakwa, tetapi orang lain telah merencanakan untuk live TikTok bersama Nikita. Bahkan teman-teman mungkin bisa lihat ya, live itu begitu dinantikan, begitu ditunggu oleh para penggemarnya. Dan benar, memang itu adalah live jualan di TikTok. Kenapa? Karena terdakwa Nikita Mirzani pun menyampaikan kepada para penonton dari live tersebut. Dia mengatakan ada informasi nih, ada informasi. Tapi setelah 100 orang check out. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan nampak begitu jelas ya. Itu apa yang disaksikan oleh secara umum. Nah, katanya ada beberapa informasi ya menjelaskan bahwa itu kebetulan katanya. Kebetulan Nikita Mirzani menghubungi Dr. Oki Pratama. Yang ketika itu Dr. Oki Pratama sedang live, begitu ya informasinya. Nah, itulah bentuk-bentuk pernyataan yang sepertinya melindungi fakta. Sejatinya bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Ingin saya tunjukkan kepada Anda semua bahwa hal ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Mau lihat gak? Oke, kita lihat. Teman-teman, tangkapan layar ini berasal dari akun ya Dr. Oki Pratama. Ya kan? Dr. Oki Pratama. Dengan gambarnya Dr. Oki dan juga Nikita Mirzani. Nah, di sini sudah ada promosi. Oke ya, ada promosi. Kemudian dari tanggalnya ini akan live pada tanggal 10 sampai 11 November 2025. Dari sini kita sudah memahami ya, nampaknya ini sudah direncanakan karena live itu teman-teman terjadi pada tanggal 10, tepat sesuai keinginan. Namun tanggal 11-nya tidak terjadi. Karena apa? Rame nih diperbincangkan di berbagai media. Nah, pertanyaannya, apakah rencana live Dr. Oki dengan Nikita Mirzani ini diketahui oleh pihak lapas? Ya kan? Diketahui oleh pihak lapas. Mengapa? Karena ini tepat teman-teman, ini tepat. Ketika live Nikita Mirzani dan Dr. Oki sudah sepakat. Apakah kepala lapas Pondok Bambu juga sudah mengetahui rencana itu? Karena rencana itu jauh hari sebelumnya. Bukan mendadak teman-teman. Kalau mendadak mah seperti saya ini ya, kayak tidak menggunakan persiapan, ya kan? Tapi kalau dipersiapkan artinya saya harus tampil fresh, saya harus tampil
elegan dan sebagainya. Dan itulah faktanya. Ini semua sudah dipersiapkan. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan live TikTok ketika itu. Berikut ini. Tinggal satu langkah lagi, pokoknya doain kalau kalian lagi ibadah, selip-selipin sedikit-sedikit doanya buat aku, buat Mail. Pokoknya kalau sudah selesai semuanya, sudah, dia mau diem, dia mau bertapa sampai 10 tahun katanya. Mau bertapa 10 tahun menikmati uang dianya. Dia mau menikmati uang-uangnya sudah. Iya, tapi aku mau ini dulu. Nanti kalau aku pulang aku mau liburan dulu, mau pergi dulu gitu. Nanti baru kita huru-hara lagi. Karena Indonesia ini kalau nggak ada huru-hara sepi dok. Nanti gitu. Jadinya nggak berwarna. Jadi wartawan tuh nunggu Ami berarti ya? Iyalah pasti. Tuh ya. Aku tuh ditahan nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Jadi bisa membuka membuka kebobrokan apa aja sih yang ada di Indonesia gitu. Memang terkadang kita tuh harus berkorban dulu untuk membuka segala sesuatu biar mata orang tuh makin kebuka, pikirannya makin pintar gitu. Ya. Untuk kalian semuanya yang selalu mendukung, yang selalu support, terima kasih atas supportnya ya buat Ami kayak gitu. Wah, banyak yang beli udah. Guys, ini kita nggak lagi jualan, kita lagi ini Ami, lagi sapa-sapa penggemarnya Ami. Tuh, ya. Ambil nih ya, ini body lotion pemutih ya. Check out. Ini body lotion pemutih yang kalau itu jual body lotion, itu bukan HB ya, itu bukan HB, itu body lotion aja, itu bukan HB. Nah, ya. Jadi kalian itu juga harus pintar sebagai customer. Nggak ada body lotion atau HB lotion yang bisa bikin putih tapi mencerahkan. Ada yang komen Ami di CUPI, kok bisa video call di penjara? Dia di wartel guys, ini bukan pakai handphone dia. Bisa. Tuh, dia di wartel. Dia di wartel. Bisa, makanya kalian yang penasaran masuk penjara aja dulu biar tahu kalau di sini tuh ada wartel yang bisa video call. Jadi kalian kalau penasaran atau kalian kepo banget, masuk penjara dulu guys. Tuh. Jadi bukan berarti orang di penjara itu dia tidak bisa melakukan aktivitas atau berkomunikasi sama keluarga, bukan, tetap bisa berkomunikasi lancar. Sekarang zaman udah berubah, sekarang ada wartel yang ada video call-nya. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi, kok bisa sih di penjara video call? Ya masuk aja penjara dulu biar bisa tahu kalau di sini ada wartelnya banyak, ada puluhan. Jadi nggak ngantri. Nah, tuh. Ami. Jangan bertanya-tanya lagi ya, bertanya-tanya mulu, kok bisa sih? Bosan pertanyaannya itu perlu. Bener. Tapi ada jadwalnya guys, dia tuh ada jadwalnya, nggak bisa juga nanti dia nelpon pakai wartel jam 2 malam juga nggak mungkin kayak gitu. Gak jadi bisa. ada jam operasionalnya. Kayak gitu. Bener, wartel itu tutup jam 5, setengah 6 lah, setengah 6 paling lambat. Wartel yang bisa video call. Itu kalau bisa sampai malam, tengah malam ya saya ajakin live malam-malam guys kayak gini. Ini buci sini buci. Ini buci nih tuh. Tuh. Ini Boga, kamu di Boga sekarang? Ya, sekarang dia di Boga. Jadi di sini orang ditahan badannya aja, tapi di sini tuh mereka melakukan aktivitas kayak jualan, kayak bikin makanan, nanti makanannya dijual kayak gitu. Ada Boga, ada salon, ngerajut juga Ami berarti di sana. Banyak di sini. Bosan. Benar. Berarti nanti uangnya tuh dikemanain Ami? Kalau seandainya nanti dijual, uangnya untuk apa biasanya? Uangnya buat sini, buat besok ada acara di sini. Acara apa? Hari Pahlawan. Besok ayah Hari Pahlawan kan hari ini. Iya, Besok ayah Z sini. Oh.
Oh, khusus ya 11-11 ya Ayah Zek ya. Khusus ya Ayah Zek ya. Request tanggal 11-11 ya Ayah Zek ya. Aku nggak bisa 11-11, besok aku jualan. Oh, Salam buat Ayah Zek ya. Iya, cari uang dulu. Ya. Tuh. Guys, buruan dicek out karena Ami cuma atau memang handphone lain Bu, kayak misalkan contoh kita kemarin handphone siapa Bu? Itu punya warga Suspas. Coba sekarang buka nih. Saya boleh tunjukin ya. Ini IG. Untuk itu saya teman-teman coba deh kasih pemahaman kepada masyarakat. Itu kayak apa sih di sana gitu. Kalau saya sih udah berapa kali ke lapas rutan, itu semua fasilitas itu ada di lapas dan rutan gitu. Jadi sebenarnya buat kami itu udah nggak aneh gitu ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Gitu. Nih, ini loh bentukannya tuh. Duh, aku juga kangen banget lagi kan sama. Nah, ini dia solusinya. Nih. Ini semuanya, ini bukan di kita kan? Semuanya. Bahkan kadang antriannya panjang loh. Saya kemarin ke Lapas Palembang, itu sakingnya. Terima kasih sama ada layanan uang. Jangan lupa menggunakan fasilitas. Teman-teman, Anda bisa menilai sendiri ya. Inilah yang menjadi ramai di berbagai media. Ya. Fakta, data, dan realita sudah saya tayangkan. Dan ini menjadi perbincangan publik. Teman-teman sekalian, selain persoalan live TikTok, ada persoalan lain, yaitu adanya doxing terhadap seseorang netizen yang mengupload tentang terdakwa, ya, dengan tayangan ya supaya tidak menjadi fitnah. Tayangannya seperti ini. Viral banget nih hari ini, ada seorang influencer dengan followers sebanyak 15 juta di Instagram yang sudah melakukan tindakan pemerasan dan sudah terbukti tindakan pemerasannya sudah divonis 4 tahun penjara. Hari ini dituntut balik sama dokter yang dia peras kemarin. Dituntut berapa? 500 miliar kerugiannya, ditambah dengan 4 miliar yang diperas kemarin. Jadi kira-kira gimana nih si terpidana atau si influencer ini mau mengganti kerugian daripada dokter tersebut? 500 miliar loh. Kalau dihitung-hitung, dia mau jual rumah, rumahnya aja masih nyicil. Mau jual mobil, mau jual properti yang dia punya, kayaknya nggak bakal cukup. Nih karena saya baik, saya kasih masukan aja nih buat terpidana ya si influencer ini. Gini aja, kamu ajakin tuh 2 teman kamu yang dokter yang kemarin berunding tentang treatment orang yang sudah nggak dijual lagi di pasaran itu. Ya yang mau dijadikan senjata itu loh, 2 dokter itu. Nah masing-masing kau mintain 100 miliar, 100 miliar. Soalnya kan teman kamu yang 2 dokter itu tuh lumayan tuh. Yang satu nerima endorsan mulu kan dari brand kan. Sampai miliaran lagi nilai endorsannya. 1 endorsan loh nilainya miliaran. Nah yang satu lagi kan barusan bikin rumah segede gaban tuh ya, segede-gedenya gitu ya. Bener-bener orang yang punya duit. Jadi bisa lah itu 100 miliar ya. Jadi berkurang jadi tinggal 300 miliar kan kerugian yang harus kamu ganti. Nah 300 miliar ini boleh kamu mintakan kepada followersmu yang jumlahnya 15 juta di Instagram itu. Siapa tahu mereka baik hati nih, mereka sayang kamu. Masing-masing akun itu bisa menyumbang Rp20.000 nih buat kamu. Jadi ada donasi buat kamu sehingga kamu bisa mengganti kerugiannya. Karena kalau enggak 7 turunan pun kayaknya nggak bakal bisa ganti 500 miliar sayang. Menyala 500 miliar. Gimana? Bagus kan ideku? Baik kan aku? Lalu setelah tayangan itu rame dilihat ya oleh para netizen, kemudian muncullah statement katanya sih dari dalam lapas. Supaya tidak menjadi fitnah, kita langsung simak saja. Kalau kakak tahu Ahmad orang ini, kakak langsung dapat 5 jetna dari Ami ya. Silakan hubungi aku atau adminnya Ami. Storynya Nikita Mirzani loh dek. Ya, storynya Niki. Adminnya lagi nyari, artinya apa, lagi ada big book daya sayang ya. Minta tolong dong netizen, ada yang tahu alamat ini perempuan nggak?
Mau kirim surat panggilan boleh lah. Kalau ada tahu alamat, kita kasih Dutra 5 Jetna. Kalau kakak tahu alamat orang ini, kakak langsung dapat 5 Jetna dari Ami ya. Silakan hubungi aku atau adminnya Ami. Storynya Nikita Mirzani loh dek. Ya, storynya Niki. Adminnya lagi nyari, artinya apa, lagi ada big book daya sayang ya. Minta tolong dong netizen, ada yang tahu alamat ini perempuan nggak? Mau kirim surat panggilan boleh lah. Kalau ada tahu alamat, kita kasih Dutra 5 Jetna. Kalau kakak tahu alamat orang ini, kakak langsung dapat 5 Jetna dari Ami ya. Silakan hubungi aku atau adminnya Ami. Storynya Nikita Mirzani loh dek. Ya, storynya Niki. Adminnya lagi nyari, artinya apa, lagi ada big book daya sayang ya. Minta tolong dong netizen, ada yang tahu alamat ini perempuan nggak? Mau kirim surat panggilan boleh lah. Kalau ada tahu alamat, kita kasih Dutra 5 Jetna. Dan pada akhirnya netizen ini, Miss Messer ini disebarkan data pribadinya, termasuk adalah alamatnya. Dan Nikita Mirzani sendiri juga sudah berkunjung masuk ke akun daripada sang netizen dengan memberikan kalimat-kalimat yang tentu saja menurut saya adalah intimidasi. Namun Miss Messer ini tidak tinggal diam. Dan pada akhirnya Miss Messer ini pun melaporkan hal ini karena merasa terancam dan tidak nyaman. Melaporkan akun-akun, entah akun yang mana saya belum tahu, melaporkan ke polisi. Dan saat ini sedang diproses untuk segera ditindaklanjuti. Ya itulah fakta ya teman-teman ya, ketika seseorang yang masih berada di lapas menjalani hukumannya, namun demikian nampaknya masih melihat dunia luar sehingga melakukan sesuatu dengan cara-caranya. Ya cara-cara yang lama, yaitu memberikan tekanan-tekanan kepada netizen-netizen yang tidak sepaham dengan dirinya. Itulah fakta ya, karena mengapa dia masuk ke tahanan ya karena itulah suka dengan media sosial elektronik untuk melakukan pembulian dan doxing. Itu fakta. Ya, itu fakta. Dan tentu saja dua kejadian ini menjadi heboh di media dan menjadi konsumsi publik. Untuk itulah saya menyampaikan informasi ini untuk Anda sekalian. Dan bagaimana pendapat Anda? Apakah ya Ditjen Lapas ya perlu diganti karena dengan statementnya ini dia menyampaikan bahwa itu hak semua warga binaan. Iya, hak semua warga binaan. Tapi penggunaannya harus ditertibkan. Dan mungkin saja ya, mungkin saja bisa juga diperlakukan demikian kepada para warga binaan lain. Bukan hanya memberikan keistimewaan kepada satu orang saja. Atau kalau dengan tujuan untuk memberdayakan para warga binaan dan tahanan, lebih baik ya diberikan kebebasan untuk menjual ya dengan online produk-produk yang berasal dari lapas sendiri. Ya kan banyak itu produk-produk dari warga binaan. Kenapa bukan itu yang dijual online? Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.